Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya jam berapapun kalian nonton, selamat datang di podcast kami, kelompok 3 Filsafat. Jadi sebelum itu perkenalkan, nama saya Amanda dan saya tidak sendiri di sini tentunya. Saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Jimmy Septian Ananda. Kami berdua selaku moderator Pada podcast kali ini, dan kita akan membahas tentang apa nih, Jim? Nah, di sini kami akan membahas tentang pendidikan masa demokrasi. Kenapa kami mengambil topik ini? Karena pendidikan masa demokrasi ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Karena pendidikan demokrasi yang kita tahu adalah pendidikan di mana siswa-siswi kita tuh bebas dalam memilih pendidikan yang mereka inginkan, seperti jurusan yang kita tahu sekarang di kuliah ini, seperti Bukan hanya di kuliah saja ya, tapi ada di pendidikan di tingkat tinggi SMA, terus ada di SMK juga. Terus pendidikan demokrasi ini kan ada namanya sekarang kurikulum merdeka gitu kan, yang dimana siswinya itu bebas memilih mata pelajaran yang lebih mereka inginkan. Terus kenapa kita membahas ini juga, supaya kita tahu apa manfaatnya bagi lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, apa juga dampak buruknya juga bagi pendidikan sekarang, apa bedanya pendidikan zaman dulu sama sekarang tuh apa gitu kan. Jadi untuk membahas lebih luas lagi, kita mendatangkan narasumber yang nantinya akan menambah wawasan kita pastinya kan dia. Iya. Untuk itu kita persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis, angkatan 2020. Jadi Begini sebelumnya Bang, kami mau nanya, kenapa Bang memilih jurusan tersebut? Oke, cerita sedikit lah ya. ya, boleh. Nah, gini. Saya waktu sekolah SMK, bukan SMA. Istilahnya kalau di sini STM. Oh iya. STM kan. Nah, saya sekolah itu ngambil jurusan administrasi, akuntansi kalau di sini. Oh, STM ada akuntansi ya? Biasanya Enggak. STM itu kan Saya kuliah sekolahnya dulu di kampung, di Tarakan. Nah, terus kebetulan masuk ke perguruan tinggi. Saya ini kan nggak tahu, istilahnya saya nganggur setahun. Saya sebenarnya mau kuliah di UBT satu jurusan aja, yaitu jurusan hukum. Kalau jurusan lain saya nggak mau. Nah, karena ada beberapa faktor, saya tes berapa kali nggak lulus. Di 2019 kemarin jadi kerja selama setahun. oh, sempat kerja dulu Ada setelah kerja. kuliah. Nah, setelah itu kerja, masuk di awal tahun 2020 saya coba tes SB. Yang pertama tuh saya ambil jurusannya agribis. Jurusan yang pertama perikanan, aquaculture. Terus yang kedua tuh agribisnis. Nah, setelah pengumuman SBMPTN, alhamdulillah saya lulus di agribisnis, program studi yang kedua. Nah, setelah itu saya diskusi dengan orang tua, bilang orang tua, kalau memang kuliah tidak sesuai dengan jurusan yang kemarin, bagus saya kuliah. Jadi saya bilang sama orang tua, saya kan niatnya kuliah, kami sudah nganggur setahun kan, buang-buang waktu setahun, jadi saya bilang saya tetap kuliah. Tapi yakinkan dengan jurusan ini, karena kalau kuliahnya setengah-setengah, takutnya nggak lulus. Nah, jadi setelah itu orang tua juga meyakinkan, akhirnya saya lulus di agribisnis. Setelah itu saya ambil beasiswa yang sekarang tuh namanya KIP Kuliah Merdeka. Kalau di angkatan kami kemarin KIP Kuliah aja, sekarang ada merdekanya. Karena ada beberapa PMM kan datang juga ke sini untuk kuliah di sini. Begitu. Kemudian juga kemarin tuh ada beberapa senior kalian di daerah-daerah Jawa juga. Pokoknya pertukaran pelajar gitu kan. Dan gitu. Nah, setelah itu saya ambil beasiswa, akhirnya lulus beasiswa alhamdulillah, orang tua pun bangga. Nah, jadi setelah itu saya kuliah lah. Nah, ujung-ujung kuliah di awal semester tuh kayak enggak Semangat. ya kayak gitulah, enggak semangat. Nggak sesuai mungkin. Nggak sesuai, soalnya gitu kan. pusing juga. Kenapa masuk di pertanian ini? Aduh. Kalau masalah video buat begitu, kami sih jarang. Cuman laporannya paling banyak, baru tulis tangan. Sakit kepala. Baru nggak bisa salah. Tintanya tinta biru. Laporannya ngeri lah. Baru semester awal tuh Bang ya? Baru semester awal sampai semester 5 nih. Sakit kepala. Berarti sekarang udah semester 5 Bang? Ya
ini kan kita nih ujiannya sama kan nanti tanggal 12 sampai tanggal berapa ujiannya kan? Iya. Habis itu selesai masuk 6. Insya Allah tahun depan kan akhir. Semoga lancar ya kakak ya. Terus bang, jadi dari kisahannya abang nih, kira-kira abang sudah termasuk dalam pendidikan merdeka itu, pendidikan demokrasi itu enggak sih? Yang dimana abang tuh kayak Awalnya memilih jurusan yang hukum, tetapi abang tidak tuh sesuai, tidak sesuai masuk malah di agribisnis. Abang tuh merasa merdeka atau gimana? Gimana bang? Kalau menurut saya sih belum merdeka. Iya sih. Karena ya kan kalau istilahnya kalau memilih pilihan sendiri itu ya ada berat. Itu tergantung lagi dari ada beberapa hal lah. Soalnya kan kita nggak bisa paksakan juga. Kalau memang rezeki kita di situ ya insya Allah lulus. Tapi kalau memang lain berarti kita ada tujuan yang lain gitu lah. Terus apa lagi yang kita pakai? Oke, tentang pendidikan masa demokrasi. Apa sih itu bang pendidikan masa demokrasi? Nah, kalau menurut saya sekarang ini kan demokrasi itu kan artinya bebas ya? Iya. Bebas. Nah, kalau sekarang pendidikan sekarang tuh para mahasiswa tuh kan istilahnya bebas mengambil keputusan, istilahnya keputusannya sendiri terus berpendapat. Kan banyak tuh mahasiswa istilahnya gini lah kita ambil ya. Ada mahasiswa tuh doktrin itu tahu nggak? Doktrin tuh istilahnya kayak di apa ya sama seniornya, kayak di istilahnya dia lah dia di apa namanya, jangan ikut gini, istilahnya jangan ikut apa gitu lah, istilahnya gitu. Pokoknya kalau ada organisasi apa kan, kalau misalnya di doktrin dikasih tahu sama seniornya, dibilang kamu jangan ikut yang ini deh, jangan ikut itu, kamu di doktrin tuh. Nah kalau misalnya begitu kan ada beberapa mahasiswa lah, teman saya sendiri kemarin kan sempat tuh ada perekrutan. Kalau misalnya mama baru begini kayak semester awal pasti ada dari kader gitu kan, mereka kan cari kader. Nah disitulah banyak juga mas para senior tuh mendoktrin mama-mamanya, dia bilang jangan kayak gini deh, alasan ini. Apalagi rata-rata sekarang itu kalau di kampus yang paling terbesar sekarang AED sama PNI itu kan dua bersaing kan. Dua itu bersaing. Wah, pokoknya intinya halal. Nah kalau abang sendiri jujur ikut organisasi memang, cuman kalau berperan jarang aktif lah. Istilahnya itu semester awal lah, semester 1 sampai 3. Sekarang tuh di semester 4, 5 nggak tertarik sama kuliah. Iya fokus kuliah karena agak berat memang. Rata-rata dari beberapa senior yang aku dengar tuh ini semester 5, 6 ini lagi puncaknya. Karena banyak kan yang drop out gitu lah, tiba-tiba banyak masalah, entah dari perekonomian, pokoknya banyak lah masalah keluargaan kan, banyak masalahnya. Nah itulah ada beberapa hal juga yang berat lah istilahnya bagi mahasiswa. Jadi kalau aku rasa pas semester sekarang tuh tidak terlalu di organisasi, apalagi di angkatan kami sekarang kan fokus terakhirnya tuh di semester ini. Setelah itu nanti sudah menjabat, habis kan? Iya, Jabatannya berapa tahun? 1 tahun ya maksudnya? Iya, 1 tahun kalau BPM, HMJ 1 tahun semua. Soalnya kan angkatan 20 memang gitu, jadi sudah lewat dari semester 6 ke atas saja sudah. Karena pada fokus kan, apalagi ada yang KKN atau apa, jadi ada yang bisa ngurusnya gitu. Nah, jadi ada namanya junior nih, 1 sampai 2 gitu, jadi mereka ada yang ngurus. Terus kita nanya lagi di orang tentang kesan dalam sistem pendidikan selama menempuh pendidikan. Jadi sebelum itu aku boleh jelasin dari riwayat pendidikan Abang dari SD sampai kuliah selanjutnya. Kalau SD saya sekolah tuh namanya SD Musuh 11 Bandungan Barat. 6 tahun kan SD. Setelah itu saya SMP. Mungkin SMP itu saya sekolahnya SMP Negeri 2 Nunukan. SMP Negeri 2. Nah setelah lulus 3 tahun saya lanjut ke SMK. Saya ngambil jurusan administrasi. Selama 3 tahun alhamdulillah ada halangan. Sebelum itu istilahnya kan ada beberapa yang harus dilewati, mulai dari PAUD kan TK dulu.